God gave a promise to Abraham and Sarah, a future, a generation, a son. But between the promise and its fulfillment, there was silence. Years passed. Waiting began to feel uncertain. In the in-between, Sarah struggled to see the promise ahead. The delay felt like absence, yet Abraham continued to walk, building altars, listening, trusting the God who had spoken. The in-between is often where faith is tested, where doubt and trust quietly wrestle. But these hidden seasons are not empty. They shape the heart to carry the promise well, because the waiting is never separate from the promise. Sometimes it is part of how God prepares us to receive it. Ya buat yang mungkin baru datang, Ethan, welcome. Sylvia, welcome. Namaku Brian, aku masih S2 ya di sini. Malam ini skripsiku kumpul, jadi doain ya. Habis ini aku langsung pulang, lanjut nugas. But thank you buat Tuhan juga yang kasih aku kesempatan untuk bisa berada di sini, bisa sharing sedikit tentang kebaikan Tuhan di dalam hidup saya. Dalam kesibukan, di dalam aktivitas sehari-hari, saya diberi kesempatan untuk bisa mengenal Tuhan lebih lagi. Saya diberi kesempatan untuk bisa bicara di depan sini, untuk membantu kalian juga mungkin, untuk lebih mengenal Tuhan. Siapa sih Tuhan itu? Nah, sedikit recap kepada, jadi tema bulan ini masih sama, yaitu In Between. Dan kalau bulan lalu saya membawakan tentang kisah dari seorang Saulus. Kita belajar ada 3 poin yang kita harus lewati atau kita akan alami ketika kita memilih untuk hidup di dalam Tuhan. Yang pertama adalah hidup di dalam terang atau yang namanya spotlight. Jadi ketika kita memilih bahwa oke, kita mau hidup di dalam Tuhan, ada yang namanya terang yang akan mungkin muncul di hidup kita, yang akan mengekspos kita, karena terang itu sifatnya menunjukkan semuanya gitu ya. Jadi apapun yang kita telah mungkin sembunyikan atau kita keep from the world ya, dari terang itu, Tuhan akan menerangi itu dan kita akan merasa terekspos. Tapi jangan khawatir, karena ketika kita berada di dalam terang itu adalah first step untuk kita bisa memiliki identitas di dalam Tuhan. Lalu yang kedua, setelah kita berada di dalam terang itu, ada yang namanya menyalipkan daging. Menyalipkan daging adalah pertarungan antara what we want and our old self sama janji Tuhan di kedepannya. Dan di sini menyalipkan daging hari ini saya akan bahas tentang yang namanya desire. Lalu setelah kita berhasil atau kita melakukan yang namanya penyalipan daging, ada kematian terjadi, ada pruning terjadi, ya, ada pasti sakit, pasti banyak kebingungan, pasti akan ada kegelapan. Tetapi di poin ketiga kita diberi janji oleh Tuhan, yaitu kita akan dipimpin hidupnya oleh Roh. Kita juga bisa memilih untuk kita dipimpin oleh Roh. Nah, yang poin pertama hidup di dalam terang itu bisa ada dua orang yang bisa mengkontrol. Yang pertama adalah Tuhan, ya. Ketika sama seperti Saulus nggak minta, tapi Tuhan memberi spotlight ke hidupnya. Tapi ada juga yang hidup di dalam terang yang kita sendiri yang memilih untuk kita mau hidup di dalam terang. Lalu setelah itu ada yang namanya penyalipan daging. Ya. Penyalipan daging itu nggak bisa, itu bukan bagian Tuhan lagi. Itu sudah bagian kita. Karena apa? Karena yang kita harus tinggalkan adalah apa yang kita anggap milik kita. Ya kan? Hence kata daging itu sendiri. Lalu setelah itu baru kita bisa hidup memilih untuk dipimpin oleh Roh, yaitu ketika kita akhirnya kita mati oleh daging dan kita berserah kepada Tuhan.
Kita surrender our life to Him. Jadi hari ini, karena temanya adalah in between, saya ingin bicara lebih lagi tentang in between your old identity. Jadi sebelum 3 poin tadi kita alami, sebelum itu your old identity and God's promise. Setelah apa yang akan terjadi setelah 3 poin itu digenapi. Kan? Jadi pertanyaannya sekarang adalah, who are you while you wait? Mari kita sama-sama berdoa. Bapak, kami bersyukur, kami mengucap syukur atas hari ini Tuhan. Terima kasih atas cuaca yang indah, terima kasih atas kesempatannya. Kami bisa hadir Tuhan di gereja-Mu untuk sekali lagi mendengarkan firman-Mu. Kami mau siapkan hati kami, telinga kami, pikiran kami, supaya kami bisa fokus terhadap Engkau dan hanya Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu Tuhan Yesus, supaya apa yang keluar dari mulut hamba-Mu Tuhan bisa menjadi berkat bagi setiap ada yang datang. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan, amin. So the big question is, who are you while you wait? Jadi we want to build the right identity in the in-between times. Nah, saya akan kembali lagi bicara tentang yang namanya identitas. Identitas. Nah, kalau bulan lalu ya aku sama beberapa anak iCare-ku yang lain kita puasa. Kita memilih untuk menyalipkan daging gitu kan. Ya, ada yang puasa, aku puasa sosial media, ada yang puasa gula, ada yang lain juga sosial media tuh kayaknya. Nah, it's a rough journey gitu kan. Kayaknya hidup tanpa sosial media di zaman sekarang itu susah banget gitu kan. Kayak 2 minggu lalu aku ke Auckland buat camp, terus semua pada nanyain, oh Instagramnya apa, mau di follow apa, tapi nggak ada. Jadi nggak bisa follow, nggak bisa apa gitu kan. Tapi ya nggak apa-apa gitu, kita tukeran WhatsApp aja gitu kan. Nah, habis itu it wasn't an easy journey juga. Kadang aku di rumah gatel gitu kan, aduh kayaknya pingin scrolling nih, pingin buka Instagram, pingin lihat sih update-nya apa yang terbaru gitu kan. Roko lagi post apa nih di story gitu kan. Misalkan Roko yang gitu ya. Oke, tapi itu yang kedagingan yang saya pilih untuk saya salibkan gitu kan. Nah, selama menunggu itu, identitas saya di-challenge. Makanya hari ini saya mau membawakan lagi tentang yang namanya identitas. Dan ketika pertanyaan berikutnya adalah siapa yang menentukan identitasmu? Nah, di masa menunggu itu tadi, ya ketika kita berada di 3 poin itu, kita tahu nggak identitas kita itu siapa? Atau sekarang ada yang tahu identitasnya siapa? What defines, siapa yang menentukan identitasmu? Apakah itu pekerjaanmu? Ketika aku accountant di Big Four baru ternama gitu kan. Baru itu, itu identitasku tuh. Atau pencapaian ketika aku masuk Forbes Under 30 misalnya. Atau pasangan, ya kan? Atau kegagalan. Nah, itu semua bisa menjadi faktor yang menentukan identitas kita sekarang itu siapa. Tetapi kita harus sadar bahwa semua bentuk identitas yang tadi saya sebutkan adalah bentuk dari identitas yang dunia kasih. Itu label dari dunia. Itu label yang sifatnya adalah tidak pernah cukup. Karena akan selalu ada label-label lain yang kita mau kejar. Gitu kan. Dan terkadang kita bisa dihadapi dengan situasi ini dan secara tidak sengaja ya kita bisa memberi identitas diri kita sendiri dari dunia itu sendiri. Contoh ya, misal di dalam keluarga atau misalnya karena saya masih student gitu ya dan masih mencari jati diri gitu kan ya ngomongnya. Nah, saya bisa saya berasal dari keluarga yang kurang. Jadi identitas saya mungkin udahlah aku nggak usah terlalu gimana-gimana lah, aku nggak usah terlalu pamer-pamer, atau mungkin aku nggak usah terlalu pelayanan di gereja, atau mungkin aku nggak usah terlalu effort gimana-gimana lah, paling siapa juga yang mau hire aku. Contoh, itu identitas yang secara tidak sengaja aku bangun sendiri karena ada ketakutan atau identitas lama yang sudah terikat dari dulu gitu kan. Dan sekarang
Ketika saudara atau saya gitu kan, ketika kita melihat bahwa oh ternyata kok identitas kita salah ya selama ini. Identitas kita dibangun oleh ke dunia itu, apakah ada penentu identitas lain yang bisa memberi identitas yang nggak bersifat dunia gitu kan. Yang bersifat kekal, yang bersifat bahwa oh ini identitas kita selamanya. Nah jawabannya ada, yaitu Bapa di sorga. Nah kita baca sama-sama di Efesus 1 ayat yang kelima dan Yohanes 1 ayat yang ke-12. Di sini dikatakan Efesus 1 ayat 5, dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Kita baca di Yohanes, tetapi semua orang menerimanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi ketika saudara sudah percaya sama Tuhan, saudara sudah believe ya bahwa Tuhan adalah juru selamat, identitas saudara udah jelas. Yaitu apa? Menjadi anak-anak Allah. Kita semua ini anak-anak Allah. Saya anak-anak Allah. Ya kan, kalian semua adalah anak-anak Allah. Lalu kita mau belajar dari dua tokoh Alkitab ya, yang sama seperti kita udah diberi identitas. Lalu kita lihat apa yang mereka lakukan dengan identitas itu. Atau apa yang terjadi setelah identitas itu diberikan. Jadi sekarang kita tahu ya bahwa kita ini anak-anak Allah. Identitas kita siapa? Kita anak-anak Allah gitu. And so let's read di Matius 3 ayatnya yang ke-15 sampai 17. Kita akan belajar dari tokoh yang begitu influential, yang begitu luar biasa, yang sempurna, ya, tidak ada celah, yaitu Yesus. Kita baca sama-sama di ayat yang ke-15. 1, 2, 3. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Amin. Dari ayat ini kita tahu inilah anakku. Ini ketika Tuhan Yesus dibaptis oleh John the Baptist, ya, Yohanes. Lalu ini adalah first step yang dia lakukan. Kita tahu tadi bahwa kalau kita ke framework yang pertama yang saya diskusikan bulan lalu, itu ada namanya spotlight. Spotlight. Jadi ketika kita dihadapi dengan situasi terang itu, ya kan, sama seperti Tuhan Yesus, langit terbuka. Berarti fokusnya adalah ke Tuhan pada saat itu. Karena ada terang, langit dibukakan, gitu kan. Dan ketika ada terang, ada pemberian identitas dari Bapa di sorga. Inilah anakku. Saudara sadar enggak bahwa Yesus itu belum melakukan pelayanan, belum menginjil, belum melakukan mujizat, dia belum melakukan apa-apa. Tetapi ini adalah first step yang dia ambil untuk memiliki identitas di dalam Tuhan. Karena identitas selamanya adalah seorang carpenter. Seorang mungkin anak dari Maria dan Yusuf. Tetapi ketika dia mengambil next step bahwa dia mau, ya, identitasnya berubah. Bukan lagi carpenter, bukan lagi mungkin anak Maria dan Yusuf, tetapi yang dia percaya dan dikatakan bahwa inilah anakku. Berarti dia percaya dan dia diberi identitas oleh Bapa di surga bahwa dia adalah anaknya. Itu menjadi identitas baru, jadi dia meninggalkan identitas yang lama dan dia hidup di identitas yang baru. Tetapi dia belum melakukan apapun. Dia cuma dikasih label nih kamu anakku ya. Jadi saudara pernah mikir gak kalau saudara jadi anak Tuhan itu saudara gak perlu ngapa-ngapain. Sekarang aja udah anak Tuhan. Sekarang aja udah anak Allah gitu kan. Nah, identitas itu hanya sebuah label yang belum ada bebannya. Belum ada bebannya karena itu masih di first step, yaitu di spotlight tadi itu. Jadi ketika kita memilih untuk
hidup di dalam terang, itu kita otomatis menjadi anak Allah. Amin. Amen. So the first point is that identity is given and not earned. Ya, kita tidak mendapatkan identitas, kita tidak meraih identitas itu, kita nggak berusaha untuk mengejar identitas itu, tapi kita sudah diberi identitas oleh Tuhan. Ya, so sekarang kita akan lihat dari tokoh yang kedua, yang kejadiannya sama, diberi identitas juga oleh Bapa di sorga. Kita baca sama-sama di Kejadian 1 ayat yang ke-27. Ini adalah manusia atau Hawa ya. Maka Hawa, Adam dan Hawa. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya. Dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Berarti Adam dan Hawa juga pada saat itu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Itu identitasnya, padahal mereka belum diciptain loh. Udah ada identitasnya. Mereka belum ada pun sudah ada identitasnya, yaitu mereka adalah serupa dengan Allah. Nah, sama persis dengan apa yang terjadi dengan kisah Yesus yang tadi kita baca, bahwa mereka diberi identitas oleh Allah, sama seperti kita. Lalu kita lanjut baca di Matius yang, kita balik sedikit ke Matius 3 tadi ayat 15. Bahwa step pertama ini sangat penting untuk kita bisa tahu identitas kita siapa. Ketika kita ada di terang, ketika kita terekspos, disitulah the first step of having that new identity. Lalu, sekarang setelah kita sudah melewati proses itu, spotlight tadi, yang kedua adalah proses atau sesuatu yang akan terjadi, yaitu bagian menyalipkan daging. Nah, menyalipkan daging ini di sharing kali ini saya akan bawakan yaitu yang namanya desire. Desire itu kalau menurut Wikipedia ya, desire is a powerful feeling, longing, or strong motivation to obtain, experience, or possess something. Jadi desire adalah keinginan. Aku pengen makan itu desire. Aku pengen makan aku pengen badminton aku pengen surfing gitu kan. Aku pengen ke gereja. Itu semua adalah desire. Jadi desire bukan sesuatu yang jahat sebenarnya. Itu bukan sesuatu yang negatif konteksnya, tetapi itu netral. Desire bisa ke arah yang positif dan desire bisa ke arah yang negatif. Tergantung siapa atau tergantung apa yang menjadi dorongan itu sendiri, gitu kan. And so sekarang kalau kita sudah tahu identitas kita siapa, akan ada proses yang namanya, yaitu tadi menyalipkan daging, atau ada proses kematian, ada proses pruning, ada proses yang dimana kita harus menjalani mungkin sesuatu yang sakit, sesuatu yang gak enak, sesuatu yang uncomfortable buat kita semua. Tetapi itu adalah masa yang sangat penting untuk kita bisa mengenal Tuhan. Nah, kok bisa mengenal Tuhan? Sebelum sampai kita ke sana, aku mau bawa ke poin yang kedua, yaitu every identity will be tested. Ya, ketika kita sudah tahu bahwa identitas kita adalah anak Allah, itu akan diuji. Identitas itu akan diuji. Karena apa? Karena itu menunjukkan apakah saudara benar-benar tahu dan mengenal identitas saudara, yaitu anak Allah, gitu kan. And so iblis bisa membuat kita mempertanyakan identitas itu menggunakan yang namanya desire tadi. Nangkep ya sampai sini ya? Oke, so kita akan lihat lagi ke kisah Hawa. Di Kejadian 3 ayatnya 4 dan ke-5. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu tentang apa yang baik dan yang jahat. Nah,
Ini adalah bagian dari cobaan tadi ya, berarti ini ujian dari Tuhan tetapi cobaan dari iblis. Ketika ular itu mencobai Hawa, dia lupa dengan identitas dia siapa. Dia lupa bahwa dia diciptakan segambar dan serupa sama Tuhan. Dia udah persis plek sama Allah. Terus ngapain kok Hawa masih mau tahu, mau makan buah itu? Kenapa Hawa masih terpancing ya untuk memakan buah itu, padahal kan dia diciptakan identitasnya adalah sama segambar seperti Allah. Nah, karena Hawa percaya sama ular, ya mungkin desire-nya dia untuk makan buah itu, mungkin desire dia untuk memiliki pengetahuan yang baik dan yang jahat. Desire itulah yang akhirnya digunakan oleh iblis untuk menjadi senjata untuk menjatuhkan manusia ke dalam dosa. Jadi kita tahu bahwa Hawa belum jatuh ke dalam dosa, tetapi iblis menggunakan desire untuk menjatuhkan manusia ke dalam situ. Dan so ini adalah contoh ya, contoh yang konkret yang kita bisa pelajari ketika kita lupa dengan identitas kita siapa, ketika kita lupa Tuhan itu udah kasih identitas kita apa gitu. Ini yang akan terjadi, maka iblis bisa nyerang identitas itu. Karena iblis akan selalu menyerang. Nah, gimana supaya kita nggak diserang terus menerus, atau gimana supaya kita bisa keluar dari itu? Gimana kita bisa kuat di dalam penyerangan itu? Gimana ketika ada yang namanya cobaan, kita bisa selalu tahu bahwa kita itu anak Allah. Kita tuh pokoknya udah tahulah anak Allah gitu kan. Nah, kita baca sama-sama di Matius yang keempat. Jadi tadi Matius ketiga menggambarkan spotlight. Matius keempat berikutnya itu langsung diuji, langsung dicobai Tuhan. Langsung dicobai. Jadi kita baca sama-sama di Matiusnya 4 ayat ke-1 sampai 4. Katakan, maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu itu menjadi roti. Tapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. And so, kita tahu di sini bahwa Tuhan Yesus sedang berpuasa. Berarti kan ini adalah step, mungkin ya ini bentuk step Tuhan Yesus mematikan keinginan mungkin untuk makan atau supaya bisa mematikan humanly ininya ya, kelaparan gitu kan. Dan untuk dia bisa fokus sama Tuhan. Tetapi dengan posisi itu ya iblis mencobai Tuhan, iblis mencobai Yesus dengan makanan. Gitu kan. Kan dikatakan jika engkau anak Allah. Nah, yang diserang iblis adalah identitas. Ya, jika engkau anak Allah. Jika engkau anak Allah. Tetapi yang menjadi hal yang sebenarnya yang menjadi senjata iblis adalah bukan jika engkau anak Allahnya, tetapi kelaparannya itu desire Tuhan untuk makan. Tuhan lapar. Tuhan bisa aja kok ya kan merubah batu menjadi roti. It's possible for God. Tetapi di sini iblis menyerang desire-nya itu. Iblis sedang mencoba menyerang desire-nya itu. Tapi Yesus menjawab apa? Karena ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, Yesus udah tahu, Yesus ingat sama identitasnya. Dia tahu bahwa dia siapa, dia tahu siapa yang kasih identitas dia. Jadi dia kenal, makanya dia jawab dengan firman Tuhan. Dia jawab dengan pengertian dan pemahaman akan identitasnya itu, yaitu firman itu sendiri. Karena kita tahu firman adalah Allah, gitu kan. Lalu, jadi dia tidak menjawab untuk memuaskan iblis, melainkan dia menggunakan
namanya firman Tuhan atau pengertian dia akan firman Tuhan. Nah, itu cobaan yang pertama. Bicara soal makanan atau mungkin ya kebutuhan sehari-hari gitu ya. Kebutuhan sehari-hari. Nah, poin kita baca selanjutnya di Matius 4 ayatnya yang ke-5 sampai 7 dikatakan, kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Nah, ini cobaan yang kedua. Cobaan yang kedua sama, yang diserang apa? Identitasnya, jika engkau anak Allah. Tetapi desire yang diserang kali ini apa? Kalau tadi kita belajar soal kebutuhan sehari-hari atau makanan gitu kan. Nah, di sini di cobaan yang kedua, yang diuji atau yang dicobai adalah pengertian tentang firman Tuhan. Nah, kenapa dikatakan, maksudnya kenapa aku bilang pengertian akan firman Tuhan? Karena kita baca ya, iblis mencobai dengan menggunakan firman juga. Dikatakan sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya. Dan so on. Jadi iblis sedang menyerang pakai firman Tuhan itu sendiri. Tetapi karena Tuhan tahu bahwa firman-Nya atau bagian itu gitu ya, itu bukan konteksnya bukan dalam hal itu. Contoh. Pada saat COVID ya, COVID itu kan banyak tuh orang pakai masker, pakai apalah semua pokoknya supaya aman daripada virusnya gitu kan. Tapi ada orang-orang yang ngaku-ngaku bahwa oh Tuhan lindungi aku, Tuhan sertai aku, jadi aku nggak pakai masker, dia keluyuran nggak pakai masker, nggak pakai protection apa-apa, toh ya akhirnya meninggal juga. Karena apa? Karena dia menyalahgunakan firman. Mungkin contoh lebih gampang lagi ya, soal makanan gitu kan. Kita tahu bahwa firman Tuhan mengatakan bahwa kita boleh makan apa saja gitu kan. Apapun yang kita masukkan itu halal, ya halal lah anggapannya gitu kan, halal gitu. Nah, tetapi ya ini suatu perumpamaan yang mamaku juga sering pakai nih gini ya. Jadi kalau misalnya, kalau di Surabaya, kalau ada yang orang Surabaya, kita sering ke Tretes namanya. Tretes tuh kayak sejam setengah dari Surabaya. Di situ terkenal sate kambing sama sate kelinci. Itu terkenal banget tuh. Nah, kalau misalnya aku tahu aku punya kolesterol tinggi, ya kan. Terus aku malam-malam nih, udah malam kan, mungkin pulang kerja, biasa orang ke Tretes malam soalnya. Jadi malam jam 6, jam 7 kita baru berangkat tuh ke Tretes, sampai atas makan sate kambing, ya kan. Udah kolesterol tinggi, makan sate kambing tengah malam gitu kan. Nah, terus dia berdoa, terus aku berdoa misalnya, Tuhan tolong berkati makanan ini supaya menjadi kesehatan bagi tubuh saya. Kan bodoh ya, kan udah tahu sate kambing itu kolesterolnya tinggi gitu kan. Terus dimakan, ya matilah gitu kan. Mau gimana? Itu kalau orang Surabaya ya ngomongnya, aduh tadi apa ya? Golek perkara, ya, itu artinya nyari gara-gara gitu kan. Udah tahu salah, tapi dia udah tahu salah, udah tahu nggak baik, ya kan. Mungkin dia bisa aja ngaku, oh Tuhan lo bilang nggak apa-apa kok aku makan sate kambing yang banyak gitu kan. Tapi kita tahu sendiri bahwa sate kambing bakal bikin kolesterol naik gitu kan. Dan ya itu salah satu contoh dari banyak hal yang contoh menyalahgunakan firman itu tadi gitu kan. Karena apa? Karena iblis nggak mengenal Tuhan, iblis nggak kenal identitasnya Tuhan. Dia cuma tahu, ini ada buku mungkin, ini ada Alkitab, ini ada firmannya. Tapi dia nggak tahu, dia nggak kenal sama Tuhan itu sendiri, gitu kan. Jadi itu yang kedua. Yang pertama tadi adalah makanan atau kebutuhan. Yang kedua adalah pengertian akan firman Tuhan.
Lalu yang terakhir kita baca di Matius 4 ayatnya yang ke-8 sampai 10. Cobaan yang ketiga, dan di sini dikatakan, dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Nah, jadi di cobaan ketiga ini yang diserang apa yang sudah milik Tuhan sebenarnya gitu kan. Kan kerajaan dunia dengan kemegahannya adalah milik Tuhan in the first place. Jadi nggak masuk akal dong, masa iblis pakai apa yang milik Tuhan dipakai untuk bujuk Tuhan, kan nggak masuk akal gitu ya. Harta dan kuasa, itulah desire ketiga yang iblis sedang mencoba untuk challenge Tuhan, untuk mencobai Tuhan, yaitu lewat harta dan kuasa. Harta dan kuasa. Jadi terkadang di hidup kita juga sama, kita lupa bahwa kita ini milik Tuhan. Jadi ketika iblis bilang, ya, udah kamu pasti nggak bisa, kamu pasti nggak lulus gitu kan. Udah kamu pasti nggak dapat kerja lah gitu kan. Udah nggak mungkin dapat PR dan lain-lain gitu kan. Nah kita harus menjawab dengan firman yang sama seperti Tuhan. Jadi kita udah belajar ada tiga step tadi kan. 3 cobaan, dari 3 cobaan itu kita belajar banyak. Bahwa sebenarnya intinya apa sih dari 3 cobaan ini, intinya apa sih? Intinya apa? Gimana supaya ketika ada cobaan itu, kita bisa mengalami yang namanya kemenangan. Solusinya cuma satu. Ketika kita diperhadapkan, ya, solusinya itu cuma satu. Dari inti semua ini itu cuma satu intinya, yaitu mengenal Tuhan. Kita harus mengenal Tuhan supaya jawaban kita juga bisa sesuai dengan firman Tuhan. Kalau enggak, we're just gonna go around di dalam situ. Kita akan masuk ke dalam cobaan iblis, kita akan jatuh dalam perangkap iblis. Dan perangkap itu, kalau kita sudah jatuh sekali sama kayak Hawa, fatal banget tuh. Fatal banget. Jadi kita mesti tahu bahwa identitas kita siapa. Ya. Lalu setelah kita tahu identitas kita siapa, kita mau mengenal Dia. Kita mau mengenal Dia. Makanya ada yang namanya pruning season, waiting season. Ada yang namanya harus mati dulu untuk tumbuh. Ada yang namanya kegelapan itu harus dilewati dulu untuk menuju terang. Karena apa? Karena di masa itu masa yang paling penting. Itu bukan saudara nganggur, bukan cuma di rumah nungguin Tuhan dapat jawaban apa. No, itu masa di mana Tuhan akan pakai untuk saudara bisa mengenal Tuhan lebih lagi. And kita perlu itu. Karena kalau kita nggak mengenal Tuhan, kalau tanpa ada masalah itu, tanpa ada masa gelap itu, tanpa ada pruning season itu, kita nggak akan bisa mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Jadi bersyukur ya yang punya masalah, yang punya cobaan gitu ya. Itu hanyalah bentuk dari supaya kita bisa mengenal Tuhan lebih lagi. So, 3 poin tadi, ya, yang pertama adalah makanan. Kita tahu bahwa sebenarnya cobaan-cobaan ini itu semua milik Tuhan. Ya, kita tahu makanan atau kebutuhan jasmani itu Tuhan udah menjamin kita di Matius 6 ayat 26 dikatakan apa? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Tuhan udah menjamin itu bahwa Tuhan akan mencukupkan makananmu. Kebutuhanmu Tuhan akan cukupkan. Don't worry about that. Gitu kan. Tapi kalau kita tadi, misal kita jatuh ke dalam cobaan iblis, wah aku bisa nih aku ubah ini, batu jadi roti gitu kan. Atau aku mengkhawatirkan bahwa aku nanti besok gak bisa makan nih gitu misalnya. Berarti saudara belum mengenal Tuhan. Saudara belum mengerti bahwa Tuhan tuh akan menyediakan gitu. Ini bukan punya iblis yang iblis bisa lempar tarik. Tapi ini udah punya Tuhan, iblis tuh cuma ngomong doang, gak ada apa-apanya lagi. Lalu yang kedua, pengertian akan firman Tuhan dikatakan di 2 Petrus 3 ayat yang ke-16, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya, memutarbalikannya
menjadi kebinasaan mereka sendiri. Nah, ini juga Tuhan katakan bahwa ketika kita tidak mengerti, ya, kita tidak memahaminya, dan iman kita nggak ada, ya, kita nggak ada relationship sama Tuhan, kita bisa memutar balikan yang sebenarnya baik, ya, firman Tuhan sebenarnya baik, menjadi sesuatu yang menjadi kebinasaan. Jadi kebinasaan. Lalu yang ketiga, ketika kita bicara soal harta dan kuasa, Tuhan juga menjamin. Pengkhotbah 5 ayatnya yang ke-18. Setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya. Untuk menerima bahagiannya dan untuk bersukacita dalam jeripayahnya. Juga itu pun karunia Allah. Jadi itu sebenarnya semua adalah karunia Allah. Kita nggak perlu khawatir. Itu Tuhan udah kasih, gitu. Tuhan udah menjamin ya makanan, Tuhan menjamin harta dan kuasa, Tuhan menjamin itu semua. Tetapi bukan itu tujuannya. Karena itu hanyalah bagian supaya kita, itu bagian yang Tuhan bisa cukupkan supaya kita bisa lebih dekat sama Tuhan. Ya, jadi caranya cuma satu, yaitu mengenal Tuhan. Kenapa mengenal Tuhan gitu kan? Nah, kita baca di Matius yang ayatnya yang ke-6. Ayatnya yang ke-33. Dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Udah jelas banget nih ayatnya. Yang kita kejar adalah kerajaan Allah dan kebenarannya. Bukan yang ditambahkannya itu. Itu gak ada gunanya. Yang kalau kita kejar yang ditambahkan itu gak ada gunanya. Nah, gimana kita bisa tahu? Gimana kita bisa tahu sekarang bahwa kalau misalnya ada desire, ya, yang sedang tes kita itu iblis atau Tuhan? Caranya adalah dari kita mengenal Tuhan, ya kan? Jadi contoh lagi nih, misal aku dulu waktu kecil di Surabaya, aku anaknya cacing kepanasan, suka lari sana sini, suka lompat sana sini gitu kan. Dan kalau misalnya aku lagi ke mall nih sama mama papaku, terus aku lari-lari sendiri gitu kan, hilang gitu. Habis itu mami cuma perlu teriak namaku gitu kan. Mami cuma perlu kok. Nah, tuh aku langsung bangun tuh, oh iya mami mana nih. Nah, langsung otomatis gitu kan. Aku bisa kenal mami dari cuma panggilan itu doang, dari cuma satu kata. Nah sekarang sama, apakah kita ketika Tuhan panggil kita dengan satu kata, satu dua kata, mungkin satu kalimat, satu paragraf lah Tuhan panggil kita. Kita mau denger gak? Kita punya relationship gak sama Tuhan untuk kita bisa notice bahwa itu ternyata suara Tuhan, bukan suara iblis, atau mungkin itu bukan suara orang random. Maka dari itu penting untuk kita mengenal Tuhan. Karena kalau kita gak kenal Tuhan, ya Tuhan mau panggil kita bilang, Tuhan aku mau pekerjaan dong gitu misalnya. Tapi saudara nggak membangun relationship sama Tuhan. Terus kalau Tuhan jawab, saudara juga nggak tahu. Mungkin udah di depan mata. Atau mungkin lewat orang-orang di sekitar. Tapi karena saudara nggak bisa membedakan mana suara Tuhan, mana suara dunia. Kesempatan itu akan sia-sia. Kesempatan itu akan lewat saja. Dan saudara nggak akan tahu bahwa ternyata Tuhan tuh udah sediain sebenarnya. So the last point, ya saya udah mau selesai. So the last point is live from your identity. Jadi kita bukan hidup untuk identitas yang Tuhan kasih. Jadi kita bukan hidup untuk, oke, aku hidup untuk menjadi anak Allah. No, kita udah anak Allah. Kita udah anak Allah. Jadi kita live from our identity. Bukan lagi live for our identity. Ya, kita bukan mau hidup untuk identitas yang Tuhan kasih, tetapi kita mau menghidupi identitas yang Tuhan udah kasih. Amin, saudara? Amin. And so the last quote for today, ya itu, the enemy cannot change who God says you are. Amin. Jadi iblis itu nggak bisa merubah identitas saudara. Iblis nggak bisa memberikan
memberikan damage atau apapun itu ke identitas yang Tuhan udah kasih. Karena itu Tuhan yang kasih. Iblis cuma bisa ngelakuin apa? Yaitu memberi cobaan dari identitas yang Tuhan udah kasih. Jadi once again, kita harus ingat bahwa identitas kita adalah Tuhan. Identitas kita adalah anak Tuhan, anak Allah, gitu kan. Dan kita tahu setelah cerita ini, ya kan tadi kalau kita ngomongin spotlight itu ada di Matius 3 ketika Tuhan Yesus dibaptis, lalu ada terang, ada identitas gitu kan. Lalu di Matius 4 kita belajar tentang pencobaan tadi. Pencobaan yaitu masa kegelapan, desire gitu kan. Masa kegelapan, masa pruning. Lalu setelah itu kita tahu setelah kitab itu, setelah Matius setelah habis dari ayatnya yang ke-11, yang ke-12 itu that's when Jesus starts his journey dalam melayani. Itu adalah, dan itu frameworknya sama gitu kan. Jadi ketika kita sudah berada di masa itu, gitu ya, kita tahu bahwa identitas kita siapa, kita udah mengenal Tuhan, proses pengenalan itu sangat penting. Supaya apa? Supaya ketika kita sudah keluar, ya kita keluar dari yang namanya tadi masa kegelapan itu, masa pencobaan itu, kita udah keluar, kita udah kenal Tuhan kita siapa. Kita kenal Bapa kita siapa, kita tahu identitas kita siapa. Setelah itu, baru kita, oke Tuhan, aku udah kenal Tuhan nih. So I surrender my life to you. I surrender my life to God. Gitu kan. Aku mau hidup dipimpin oleh Roh. Karena itu yang dilakukan Tuhan Yesus. Nah, setelah dia dicobai, dia mengusir iblis, lalu dia memulai journey-nya di dalam melayani kita semua, kan? Melayani pada saat itu. Dan itu semua harus melewati, yaitu tadi yang masa-masa itu. Tapi jangan khawatir karena frameworknya adalah begitu, gitu. Kalau kita sekarang masih bingung, masih nyangkut, masih apa? Mungkin kita coba tanya lagi, identitasnya siapa? Kamu siapa? Kamu tahu nggak kamu siapa? Apakah kita anak Allah? Kan? Atau kita adalah ekspektasi orang tua? Atau kita adalah ekspektasi pasangan? Atau ekspektasi diri sendiri? Gitu kan? So the enemy cannot change who God says you are. Only God can define that. Tuhan udah mendefinisikan, kita cuma menghidupinya. Kita gak perlu mengganti apa-apa, kita cuma menghidupinya aja. Amin saudara? Semua mau hidup dalam identitas Tuhan, menjadi anak Allah. Semua mau berserah sama Tuhan. Kita sama-sama bangkit berdiri.